plastik. Karena sekarang begitu dipisah itu kelihatan sekali sampah saya itu ya nggak plastik sedikit sekali. Ya, ada peningkatan lah, banyak UP2K yang sudah berkembang. Terus ada banyak juga koperasi-koperasi yang sudah berdiri. Perubahannya paling jelas ya, paling jelas tuh selama di sini kan sampah diambil seminggu 2 kali, hari Selasa sama hari Jumat. Tapi kadang Selasa juga sampai hari ini pun belum diambil. Kadang kan kalau orang berangkat kerja pagi-pagi kan sampah harus dikeluarin juga pagi karena dia kadang kita mau pergi takutnya tukang sampah datang kita nggak ada, jadi kita keluarin. Dan di luar kadang kan ada tikus, ada kucing. Kegundahan Pahidah pun terjawab. Rizky Fadilatama membantu Pahidah membersihkan sampah-sampah, khususnya yang berada di komplek perumahan Kutabumi 2. Sejak September 2019, Rizky yang ditawari oleh temannya untuk bergabung menjadi bagian dari Monster Sampah merasa tidak kesulitan dalam menjalani pekerjaan ini. Cara pengambilan sampah berbeda dengan petugas sampah lainnya. Sampah diambil sesuai permintaan dari pengguna melalui aplikasi Monster Sampah yang sudah diunduh di telepon genggam pengguna. Setiap ada orderan, pasti saya ngambil keliling. Ambil sampah? Ya. Kemana aja? Ke Perum Kota Bumi, perumahan Kota Bumi 2. Masih di sekitar sini ya? Iya, masih di sekitar sini. Sampah botol, kayak lembaran gitu, kayak kapal api. Begitu dipisah itu kelihatan sekali sampah saya itu ya nggak plastik sedikit sekali. Jadi selama ini kan kalau beli ayam misalnya ke pasar ya kita cuman nggak pernah dicuci nggak apa ya langsung gulung-gulung buang bek udah aja tuh masuk ke jadi satu sampah. Ternyata pas setelah ada Monster Sampah kan
itu sampah bisa cuci. Biasanya kita cuci kan, dari ini dicuci dulu gitu. Kita masuk, akhirnya masuk sampah yang masuk ke pembuangan sampah akhir yang diambil setiap mobil ke sini. Jadi sedikit sekali sama saya sekarang, nggak sebanyak dulu. Ibu dua anak ini tidak kesulitan dalam menjalankan aplikasi Monster Sampah. Bahkan, ia mau membantu tetangganya yang kesulitan dalam penggunaan aplikasi pemilah sampah ini. Kalau saya pribadi sih, insya Allah enggak ya. Cuman maksudnya ada, kalau dari ibu-ibu yang lain ini, maksudnya yang suka ini karena mungkin ibu-ibu masih ya ada yang kayak saya juga gaptek. Nah itu masalahnya. Masalahnya yang ibu-ibu gaptek ini repot. Ya kalau misalnya ini ya kalau nanya ya saya ajarin. Kalau kanan kiri sini mah kalau saya ngeluarin sampah jadi mereka pada gabung aja gitu. Jadi aplikasinya pakai punya saya aja gitu. Jika Pahidah merasa sangat terbantu dan senang dengan keberadaan Monster Sampah, Rizky pun mengaku melakukan pekerjaan ini dengan senang hati serta tetap menjaga kebersihan. Ya namanya kita kalau ada sampah yang kotor yang kayak basah kita ambil pakai sarung tangan, terus tuh kita pisah-pisahin ambil. Kalau nggak terlalu kotor nggak apa-apa. Kini di Komplek Perumahan Kutabumi 2 semakin bersih dari sampah. Warga pun dapat merasakan suasana segar dan bebas dari bau sampah rumah tangga. Ya itulah, ngapain lah sampah saya buang sampah-sampah sendiri, ngapain gitu kan, peduli gitu, seperti itu. Setelah sampah ditimbang dari rumah warga, sampah ini pun dibawa ke tempat pengumpulan sampah. Kegiatan Rizky ini dilakukan setiap hari, mengambil secara bergiliran sampah dari setiap pengguna aplikasi. Kemudian, sampah yang telah diambil dari pengguna dikumpulkan di gudang penampungan. Di sini, Monster Sampah pun beraksi. Sampah-sampah yang masuk dipilah sesuai jenisnya, mulai dari sampah logam, kardus, kertas, ataupun plastik. Setelah dipisah, kemudian sampah ditimbang kembali. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan berat bersih sampah yang dapat didaur ulang dan memiliki nilai jual. Selanjutnya, berat bersih sampah dicatat dan dimasukkan ke aplikasi untuk dilaporkan ke pengguna Monster Sampah. Sampah yang diambil ditimbang, dipilah, dicuci, dipres. Sampah yang tidak bisa didaur ulang kita jual ke lapak besar. Kalau sampah kayak besi dan lain-lain dijual ke pabrik pelemburan besi dan tembaga. Untuk sampah plastik dapat langsung diolah oleh Monster Sampah di mesin pres. Proses ini dilakukan guna pengepakan sampah untuk kemudian dikirim ke penjual. Setiap pengepresan sampah bisa memuat kapasitas hingga 20 kg. Melalui sosialisasi kepada ibu-ibu PKK, Monster Sampah hadir di tengah masyarakat untuk menyampaikan sebuah informasi. Ini adalah kesempatan bagi Entin
Berkumpul bersama ibu-ibu PKK Krisan 9 Desa Sukamantri lainnya yang sudah terbentuk sejak 2018. Berdiskusi bersama guna menggugah kesadaran masyarakat akan lingkungan yang semakin tercemar. Dan memang kita bersama ibu-ibu salah satu kegiatannya itu yaitu memperdayakan kaum wanita untuk memperdayakan apa yang menjadi potensi yang ada di lingkungan. Salah satunya itu potensi yang ada itu yaitu sampah-sampah bekas koran apa yang di rumah yang buku-buku untuk sekolah yang tidak digunakan ya. Itu kebanyakan yang digunakan ya seperti itu. Jadi bukan sampah yang kotor, tetapi sampah yang memang bersih bisa dipergunakan kembali. Jadi kita berkumpul di sore ini sebenarnya ibu-ibu sudah pernah dengar tentang monster sampah kan? Atau baru dengar? Baru dengar. Di lain kesempatan, perjuangan Entin Fahirah pun sempat mendapat penolakan dari ibu-ibu di lingkungannya. Mereka masih menganggap memilah dan mengumpulkan sampah agar dapat didaur ulang hanya membuang waktu. Itulah, ngapain lah sampah saya buang, sampah-sampah sendiri, ngapain gitu kan, peduli gitu, seperti itu. Ya ini dengan pendekatan ya. Berarti sebelumnya memang agak males. Iya, ada malas karena kan kepercayaannya masih kurang gitu kan. Naon gitu ibu-ibu PKK gitu ya, ngumpul-ngumpulkan sampah buat apa gitu, nggak ada kepercayaan seperti itu ya. Seiring berjalannya waktu, semangat Entin untuk terus mengajak ibu-ibu di Kecamatan Pasar Kemis mulai membuahkan hasil manis. Selain memilah sampah rumah tangga, cara lain dilakukan dengan cara pengolahan sampah daur ulang menjadi barang bernilai lebih. Hal ini pula dilakukan ibu-ibu PKK yang dapat menghasilkan kerajinan tangan yang bernilai jual. Ya, ada peningkatan lah, banyak UP2K yang sudah berkembang. Terus ada banyak juga koperasi-koperasi yang sudah berdiri, koperasi PKK. Tinggal bikin jadwal nih, tanggal berapa, jam berapa sampah diambil. Sampah diambil ke rumah oleh kolektorasi. Proses daur ulang sampah menjadi kerajinan menghasilkan produk seperti tas, toples, dan topi yang terbuat dari kertas koran. Ada juga baju yang terbuat dari kantong plastik. Barang-barang kerajinan ini dihargai mulai dari Rp5.000 hingga Rp400.000. Mereka juga telah mampu mengekspor pesanan berupa bros ke Jeddah dan masker kain ke Vietnam. Mereka punya handphone tapi untuk keleluasaan mendownload, keleluasaan menghapus, keleluasaan untuk membersihkan handphonenya itu mereka masih tergantung orang lain, belum menjadi mandiri. Itu tantangan sih. Sungai menjadi tempat terakhir masyarakat Kutabumi, Kota Tangerang, Banten untuk membuang sampah rumah tangga. Ironisnya, secara bersamaan sungai juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti mandi hingga mencuci. Kebiasaan seperti ini rentan untuk penyebaran penyakit menjangkit masyarakat yang bermukim di sekitar sungai. Where all the waste ends up, but a lot of the time it ends up on the side of the road, and then from there it goes in the river, then it goes in the sea. It pollutes the rivers and fishes and all the environment, right? Which is very bad. Semakin bersih, semakin sehat, dan semakin tidak takut akan banjir. Danti Wulan Manunggal mencoba membantu masyarakat Kutabumi untuk lebih peduli dengan keadaan lingkungan yang semakin berpolusi.
Ia pun mencoba mengenalkan aplikasi Monster Sampah. Pertama kali saya assessment bahwa saya ditemani sih selama kurang lebih 1 minggu, ditemani oleh salah satu ibu PKK, kemudian saya jalan bersama pagi, pokoknya jam 9 sampai jam 12. Itu ada target 20 rumah. Terus kemudian dari jam 3 sampai jam 5 10 rumah. Jadi sudah ada target-target yang sudah tersosialisasi. Akhirnya dari situ siapa sih yang benar-benar sudah mampu dan bisa dan menjadi pengguna loyal user aplikasi Monsa. Perkenalan aplikasi Monster Sampah pun disambut baik oleh warga setempat. Namun kendala muncul. Monster Sampah yang ingin menjadi teman warga Kutabumi justru sulit diterima. Sebab teknologi berbasis aplikasi ini harus terpasang di telepon genggam. Untuk mendownload aplikasi, tunggu suami saya, tunggu anak saya gitu. Jadi itu salah satu tantangan. Mereka punya handphone tapi untuk keleluasaan mendownload, keleluasaan menghapus, keleluasaan untuk membersihkan handphonenya itu mereka masih tergantung orang lain, belum menjadi mandiri. Itu tantangan sih. Sebagai proyek pertama dari PT Eko Indonesia, Monster Sampah berdiri bulan November 2019. Proyek yang terbilang baru ini pada awalnya menggunakan aplikasi WhatsApp. Penggunaannya pun mencapai 110 pengguna. Setelah berkembangnya menjadi aplikasi sendiri yang dapat diunduh di telepon genggam, pengguna pun menjadi menurun hingga 50%. Namun tujuan Monster Sampah bukanlah menarik pengguna sebanyak-banyaknya. Monster Sampah ingin mempermudah masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Tidak terlalu kalau justru pemasukan, karena gini, usernya kan banyak, cuman yang rajin untuk mengumpulkan sampah kan juga beberapa orang kan ada yang memang sampah rumah tangganya sedikit, ada yang banyak, ada yang rajin, ada yang enggak. Toko-toko, kelontong-kelontong rumah itu cepet. 3 hari langsung minta jemput, 3 hari minta jemput, itu pasti. Pengguna yang rumah tangga yang punya usaha kuliner atau usaha-usaha tambahan, sampahnya cepat. Gitu. Perjuangan Pierre, Danti, dan kawan-kawan masih panjang. Berbagai inovasi akan terus dilakukan. Salah satunya dengan memberi hadiah untuk para pengguna aplikasi Monster Sampah dengan saldo tertinggi. Dalam waktu dekat, ya bulan 2 bulan ini composting sudah mulai berjalan sehingga semakin tertata dan semakin berdaya guna ke mereka sendiri gitu loh. Monster Sampah adalah aplikasi pengangkut dan pemilah sampah yang masih berumur sangat muda. Perusahaan rintisan ini hadir untuk membantu masyarakat sekitar dari sebuah masalah. Sampah yang selama ini tidak terdistribusikan dengan baik dan pengelolaan yang tidak optimal. Pahidah, pengguna setia aplikasi Monster Sampah ingin Monster Sampah dapat mencakup wilayah lebih luas lagi. Harapan saya sih Monster Sampah bisa lebih berkembang lagi, bisa mencakup lebih luas lagi karena selama ini saya tahu sih kayak ini baru satu RW sini ya, mungkin kan RW sebelah tuh RW 20 atau RW tetangga RW 2 selama ini saya belum pernah dengar gitu. Jadi ya semoga nanti bisa lebih luas lagi atau Harapan yang sama juga diutarakan oleh Rizky, sang pengangkut sampah dari Monster Sampah.
Ia pun ingin agar monster sampah dapat membuka lapangan kerja lebih luas lagi. Menambah angkatan kerja sekaligus eskalasi perawatan lingkungan yang semakin meluas. Karyawannya makin nambah, terus nasabahnya makin banyak, bukan di RW 20, semua Perum Kota Bumi lah. Sama keluarganya juga jadi rajin buang sampah. ya keluarga jadi rajin buang sampah. Biarin nggak ada sampah yang berserakan gitu di lingkungan ini. Pierre, sebagai pendiri monster sampah juga memiliki harapan. Meskipun Tangerang bukan tempat ideal untuk pengembangan monster sampah, namun Tangerang bisa menjadi proyek yang akan mengantarkan monster sampah semakin dikenal masyarakat luas. In Tangerang, as we can see, the system for basically collection maybe is not the best. So there are a lot of things we can do, we can improve. And also it's for me and for the team pretty convenient because we were based in Jakarta, so it's not too far off. But we're trying to start from Tangerang and we hope we will go in other locations afterwards and develop all around Indonesia. So it's just the first project for us. Sementara itu, Danti Manunggal ingin keberadaan monster sampah dapat menjadi sarana untuk mengubah pola pikir dan menciptakan kesadaran lingkungan. Mereka semakin peduli dengan lingkungan terkecilnya, rumah, terus kemudian RT, satu lingkungan itu bersih, tidak bau, sampahnya juga ketika sudah bisa dipilah, mereka sudah bisa composting. Saya harapannya dalam waktu dekat, ya bulan 2 bulan ini composting sudah mulai berjalan sehingga semakin tertata dan semakin berdaya guna ke mereka sendiri gitu loh. Sampah adalah masalah dan potensi secara bersamaan. Pengelolaan yang tidak baik menjadi masalah yang bisa dirasakan langsung. Namun sampah juga menjadi sebuah potensi bagi mereka yang mau berinovasi, guna menjaga agar lingkungan tetap lestari sekaligus menghasilkan produk bernilai tinggi.